Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Ponpes Al-Falah Ploso dari masa ke masa. Mendengar nama pondok pesantren atau Ponpes Al-Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memang masyhur di khalayak. Utamanya, dalam menelurkan para santri dan santriwati yang mumpuni sampai saat sekarang. Kali ini, kita akan membahas bagaimana ponpes yang lokasinya di selatan kota Kediri tersebut dari masa ke masa dan digali langsung dari sumber keluarga Ponpes Al-Falah dan rujukan dari berbagai sumber. Simak ulasannya. Berbicara akan sejarah berdiri dan perkembangan pesantren, pada pertengahan tahun 1924, dengan satu masjid dan seorang santri bernama Muhammad Komar, yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri, Haji Jazuli mulai merintis pesantren. Beliau meneruskan pengajian untuk anak-anak desa sekitar Ploso yang sudah dimulainya dengan pulang pergi sejak masih berada di Karangkates. Kala itu, jumlah murid pertama yang ikut mengaji hanya berkisar 12 orang. Di penghujung tahun 1924 itu seorang santri termas bernama Abdullah Hisyam asal Kemayan atau sekitar 3 km selatan Ploso, datang bertamu kepada Haji Jazuli sambil membawa salam dan surat-surat dari sahabat lamanya. Pada akhirnya, Hisyam melanjutkan belajarnya kepada Kiai Jazuli yang memang sudah dikaguminya semenjak ditremas. Berbekal tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari tahun 1925 Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah. Karena madrasah tersebut belum punya gedung, maka tempat belajarnya menggunakan serambi masjid. Inilah awal keberangkatan Haji Jazuli menjadi seorang kiai di usia yang masih muda 25 tahun. Di antara santri-santri pertama yang menetap adalah H. Ridwan Syakur, Baedowi dan Hurmen, ketiganya dari Sendang Gringging ditambah H. Asyari dan Berkah dari Ngadiluih. Saat suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak, Kiai Jazuli merencanakan pembangunan sebuah gedung madrasah. Beliau mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer sampai Kediri, Tulung Agung, Trenggalek dan terkadang ke Blitar, guna mencari donatur pembangunan. Dipimpin oleh seorang tukang bangunan bernama Hasan Hadi, seluruh santri bahu-membahu bergotong royong, begitu juga Kiai dan Ibu Nyai. Sampai pembangunan sudah layak untuk ditempati, tinggallah semen untuk lantai yang tak terjangkau oleh dana. Tak ada rotan akar pun jadi, maka dipakailah batu bata merah untuk lantainya, sehingga madrasah yang berlokasi di depan masjid dan terdiri dari dua lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang, Madrasah Merah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1927. Konon, Kiai Haji Hashim Asyari berkenan hadir pada acara selamatan syukuran pembangunan madrasah tersebut, suatu peresmian yang sangat sederhana. Selanjutnya, pada tahun berikutnya 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok D. Darussalam, yang disusul pada tahun berikutnya dengan pembangunan Pondok C. Cahaya, yang semula diperuntukkan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada tahun 1939 dibangunlah Komplek A. Andayani, sebuah asrama berlantai 2 dilengkapi sebuah musola di depannya. Pada akhir masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1941, kantor Kenaiban diputuskan untuk pindah ke Mojo atau berjarak sekitar 6 km utara Ploso. Tentu saja, perpindahan tersebut meninggalkan kekayaan yang berharga, di antaranya sebuah masjid, pendopo Kenaiban, rumah-rumah dan tanah pekarangan yang cukup luas. Untuk dapat memiliki kekayaan tersebut pihak pondok diminta untuk menyediakan tanah pengganti di Mojo. Untuk itulah, pondok mengeluarkan biaya 71 gulden Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Jazuli diangkat sebagai sancok camat kemudian dipindah tugaskan ke Pare sebagai ketua parlemen, ketua DPRD Tak. 2. Bagian. Nama beliau sempat dimasukkan dalam daftar kamikaze pasukan berani mati. Saidu Siroj, seorang santri sekaligus lurah pondok pertama merasa tak tega melihat perlakuan Jepang yang biadab ini. Pemuda Tulungagung ini tampil dengan berani untuk mewakili Kiai, gurunya yang diagungkan.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan angkat kaki dari Indonesia. Alhamdulillah, selamatlah Kiai Jazuli dari kamikaze. Kegiatan pondok yang sempat terganggu di zaman Jepang kini telah berakhir. Penyempurnaan-penyempurnaan di bidang kurikulum dapat terus dilakukan. Gaung kemajuan Al-Falah semakin menyebar ke kalangan yang lebih luas sehingga jumlah santri melonjak menjadi sekitar 400 orang dalam waktu berkisar 2 tahun. Tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer. Para santri pun akhirnya ikut berjuang mempertahankan agama dan negara. Bahkan, 2 orang dari santri Ploso gugur di medan juang sebagai syuhada bunga bangsa. Selama 2 tahun pula, Pondok Ploso sepi tanpa santri dan kosong dari pengajian. Yang tersiksa, hanya 5 orang santri yang sudah bertekad hidup dan mati di pondok. Mereka adalah Zainuddin dari Kebumen, Masudin dari Yogyakarta, Kolil dari Solo, Abde Kolik Dovir dari Kediri serta Romli dari Trenggalek. Tahun 1950 situasi kembali aman, dan kegiatan pondok diaktifkan kembali. Zainuddin Kebumen diangkat sebagai lurah pondok yang bertugas mengelola jalannya roda pendidikan setelah masa-masa agresi. Sedangkan 5 orang temannya yang di masa agresi tetap tinggal di pondok diangkat sebagai pengurus-pengurus lain. Berangsur-angsur para santri kembali ke pondok setelah mengalami libur panjang selama 2 tahun. Jumlah santri 400 orang sebelum agresi sudah datang, bahkan terus bertambah dengan datangnya santri-santri baru secara berangsur-angsur. Kepadatan warga mulai terasa lagi di Pondok Al-Falah sehingga perluasan harus segera diwujudkan. Maka, pada tahun 1952 Kiai Jazuli beserta segenap para santrinya membangun sebuah asrama yang diberi nama Komplek B Al-Badar. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.